Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, sama-sama kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Hanya karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau yang menjadikan semuanya indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku.
Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Makasih Tuhan, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kau beserta dengan kami Tuhan. Sungguh Kau hebat ajaib, perbuatanmu ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Nanti dengan kasih Kristus, Bang Riki bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Boleh salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Kita semua percaya kalau Tuhan itu baik, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Segala pujian bagimu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup timpakan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena
anugerah Tuhan bagi kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Masih semangat bagi berdiri? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Terima kasih Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepang sayapku, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi,
sayapku, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, mengucap syukur kalau Tuhan masih ada menolong kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Mukjizat itu nyata dan kami percaya akan hal itu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,
berdaya. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami tahu Engkau bekerja di dalam kami Tuhan. Kami tahu Engkau tetap bekerja di dalam kami Tuhan. Sekalipun kami belum melihat, sekalipun kami belum merasakan, Engkau tetap bekerja Tuhan. Mujizat-Mu tetap bekerja di hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tetap bekerja. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamat malam, apa kabar? Mudah-mudahan tidak bosan lihat saya. Puji Tuhan, hari ini bisa bersama-sama lagi di Pilar. Herman perasaan baru bulan lalu ya. Memang kita kekurangan pendeta ini. Tadi kemarin saya coba tanya Bapak Gembala, ya pengerja-pengerja yang baru ini biasanya kan bulan-bulan 2 bulan sudah dapat pelayanan lah gantian di pilar-pilar. Tapi Pak Gembala bilang nanti minggu depan aja katanya. Masih dipersiapkan untuk hamba-hamba Tuhan yang baru-baru masuk ya untuk khotbah ya saudara. Dan beberapa yang sudah praktek 1 tahun ya kemarin sudah berangkat ke sekolah Alkitab Palembang. Jadi dan beberapa ada berangkat ke luar kota. Jadi kita kekurangan pendeta minggu ini. Jadi Bapak Gembala tugas di Pilar Sinai, Ibu Gembala di Pilar Nebo, Ovin ke Pilar Hore. Semua tugas ya. Bersyukur Tuhan baik. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Lukas pasal 5 ya ayat yang sudah biasa kita pelajari, tapi saya percaya selalu ada rencana Tuhan
untuk kita dan sesuatu yang ingin dia sampaikan lewat firman-Nya melalui kita. Mari kita buka Lukas 5 ayat 1 sampai 11, gantian baca. Biar yang laki-laki juga buka aplikasi Alkitab ya. Nah, pria akan baca, bukan cuma bapak-bapak ya. Pria yang merasa pria ayat 1, ayat 2 wanita sampai selesai. Oke. Ya. Lukas pasalnya yang kelima sudah dapat judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Oke, pria duluan. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurungi dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan belajar orang. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jalan juga. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun bersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan berjalan manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya. Saya memberikan judul firman Tuhan dari kegagalan menuju kepada keberhasilan. Ya, dari kegagalan menuju kepada keberhasilan. Tidak semua harapan kita akan sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Karena namanya jalan manusia itu akan selalu berliku-liku, dan mungkin perlu dalam hidup ini kita mempersiapkan satu titik di mana titik itu disebut kegagalan. Ya, saudara, tidak semua yang kita usahakan, yang kita kerjakan itu berjalan dengan mulus, dengan baik, ya, sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita pikir. Terkadang kita akan dibawa Tuhan untuk masuk kepada namanya kegagalan atau tempat perhentian sesaat, saya katakan demikian biar nggak terlalu capek. Ya, saudara. Jadi dari kegagalan menuju kepada keberhasilan. Saya ingin membahas tentang murid-murid atau satu tokoh, katakanlah namanya Petrus. Ya, sebelum, kalau kita baca, sebelum dia dipanggil, Simon namanya, saudara. Sebelum dia dipanggil, diangkat menjadi salah satu dari murid Yesus, ya, namanya masih Simon, ya, saudara. Di dalam Alkitab, seorang nelayan yang hari ini kita baca sama-sama dia gagal, ya, iya kan? Dia biasa menangkap ikan di Danau Galilea, tapi kata Alkitab semalam-malaman dia tidak mendapat apa-apa, dan hari itu menjadi hari yang gagal, ya, saudara. Tidak ada yang mereka dapat dan tidak ada sesuatu pun yang bisa diisi di dalam perahu mereka. Nah, kita akan belajar yang pertama, saudara, hikmat atau pelajaran yang dapat kita ambil dari
kisah ini adalah yang pertama gini, izinkan Yesus naik ke dalam perahu kita, itu di ayatnya yang pertama, ya saudara. Jadi bagaimana supaya kita meresponi kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam hidup kita, menjadikan sebuah pelajaran atau langkah bijak untuk kita maju ke depan. Ya, saudara. Yang pertama adalah tentunya Yesus harus ada di dalam perahu kita kalau kita ingin mengalami keberhasilan. Ya, saudara, jangan sampai lupa itu, saudara. Kita boleh lupa yang lain, kita boleh tidak ingat yang lain, ya, saudara. Tapi kita tidak boleh lupa membawa Yesus di dalam usaha, pekerjaan atau keluarga kita. Kegagalan itu bisa berupa apa saja, bisa usaha, bisa keluarga, bisa pekerjaan dan sebagainya. Ya kan saudara. Nah, untuk supaya kita bisa berhasil dalam hidup ini, tentunya bahwa Yesus harus ada di dalam perahu keluarga kita, perahu rumah tangga kita, perahu pekerjaan kita. Ya, saudara, supaya dia menjadi nakoda, menjadi petunjuk, menjadi tempat kita bertanya kemana kita harus berjalan dan melangkah. Saya tadi di satu TikTok baca, ya saudara, ada satu malaikat datang membawa tongkat, ya saudara, kepada seorang bapak. Ya, ini cuma cerita saja, ya saudara. Jadi si malaikat ini bilang sama bapak ini, ya, saya punya tongkat emas di tangan saya, katanya gitu. Apapun yang saya sentuh dengan tongkat ini akan menjadi emas. Ya, jadi dia bilang, kamu kasih permintaan. Ya, kalau kamu memberikan permintaan, apapun yang kamu minta dengan tongkat ini, saya bisa membuat kamu menjadi berhasil. Kira-kira kalau pertanyaan itu datang kepada kita, apa yang kita minta kepada malaikat ini? Kita mungkin berpikir bahwa malaikat akan menyentuhkan tongkatnya ke kipas angin, dan kipas angin jadi emas, katakanlah demikian, iya kan? Tetapi di cerita ini si bapak ini bilang begini, untuk apa kalau saya sentuh meja dengan tongkat, meja jadi emas, kipas jadi emas. Terus dia minta apa? Saya minta tongkatnya. Supaya apa yang dia sentuh dengan tongkat itu semua menjadi berkat. Ini adalah sebuah cerita yang sebenarnya ya ini bukanlah sebuah kebenaran. Tetapi inti pesan dari cerita ini gini, saudara. Terkadang kita terlalu fokus kepada berkat yang akan kita terima. Benar nggak, saudara? Upah dari apa yang kita lakukan. Padahal Yesus itu adalah sumber berkat. Iya kan? Ngapain kita ambil meja yang sudah jadi emas, sedangkan yang harusnya kita perlukan dalam hidup ini adalah tongkat itu sendiri. Benar nggak, saudara? Kalau kita dapat tongkatnya, nah selesai sudah, iya kan? Makanya saya suka bilang ini, kalau kita memiliki Yesus, sesungguhnya kita sudah memiliki segala-galanya. Tapi kalau kita sudah kehilangan Yesus, sesungguhnya kita sudah kehilangan segala-galanya, iya kan? Makanya saudara, di kegagalan yang dialami oleh Petrus, dia sadar bahwa ada satu orang yang gak naik di perahu ini. Karena Alkitab bilang ini, Petrus ini tuh dari kecil, Petrus, Yohanes, Yakobus, itu dari kecil itu nelayan. Artinya gini, secara pengalaman, dia sudah tahu persis Danau Galilea ini, sudah. Berpuluh-puluh tahun di danau ini, saudara cari ikan. Tapi saudara artinya gini, pengalaman kita saja nggak cukup untuk menghindarkan kita dari kegagalan. Iya kan? Orang-orang yang selama ini dia bawa, Yakobus, Yohanes, orang-orang yang juga berpengalaman di bidang yang sama, juga tidak bisa mengubah keadaan. Harus ada satu orang
Saudara, di dalam perahu ini yang bisa mengubah segalanya. Dan itu yang harus kita tahu dalam hidup ini. Kalau kita mengalami kegagalan, kalau kita mengalami jalan buntu di semua bidang dalam hidup ini, maka kita perlu bertanya-tanya, jangan-jangan Yesus nggak ada di perahu kita. Iya kan saudara. Jadi yang pertama adalah izinkan Tuhan mengambil tempat yang terutama di dalam hidup keluarga, rumah tangga, usaha kita. Amin. Ini yang dihadirkan Petrus. Begitu dia tinggal di sana, mujizat terjadi. Amin. Begitu dia ada di sana, maka usaha berjalan. Begitu dia ada di sana, sesuatu itu terjadi. Itu tamu yang paling penting, yang tidak boleh keluar dari hidup kita. Terkadang kita, beberapa waktu yang lalu, saudara, saya setiap Senin ada pelayanan di JM di GBU, Bang Toyo, ya saudara. Jadi sebelum ibadah ada satu anak Tuhan yang, Om saya mau curhat dulu, katanya. Oh kenapa? Saya bilang, jadi istri saya berhenti dari pekerjaan. Oh ya, saya bilang. Terus dia di rumah ini ya sendiri juga tidak dalam pengawasan saya. Dia bilang gitu, mereka baru setahun atau 2 tahun menikah. Terus dia bilang begini, saya ada kena musibah Om. Musibah apa? Saya tanya. Jadi istri saya coba-coba main saham Politron katanya. Wah, saya bilang jadi. Iya, awal-awal modalnya 50.000 Om. Dia dapat 150.000. Oh, hebat saya bilang gitu. Jadi dia main lagi 250.000. Dapat lagi 350.000 Om. Terakhir dia main 500 Om. Dapatnya 750.000. Oh, saya bilang. Jadi, itulah awalnya dia bilang. Istri saya mainnya 50 juta Om. Jadi habis 50 juta, dia dapat struk kiriman tapi palsu, sudah 75 juta rupiah. Dan dia main 6 kali Om. Jadi saya rugi 300. Duit semua itu. Iya. 300 juta. Setelah dicek ternyata bukti transfer yang dikirim itu kosong. Ya sudah. Seperti kita transfer ke orang tapi nggak ada isinya. Sudah. 300 juta habis. Ya saya waduh. Gimana caranya ini? Ya. Sudah. Jadi dia bilang gini Om. Masalahnya istri saya ini nggak takut Tuhan, Mas. Itu dia salahnya situ sudah. Saya ngurus satu jemaat kemarin, saya sampai bingung saya sudah. Ya, itu kasusnya persis juga. Ya, terakhir minjam di tempat pekerjaan 75 juta rupiah. Udah rugi baru ngomong sama saya, Om kayak mana ini jalan keluarnya? Saya marahin ya, kamu bodoh, saya bilang gitu. Udah tahu kayak gitu masih diikuti. Ya, sudah. Susah, sudah. Kalau kita istilahnya gini, dalam hidup ini pertimbangan itu kan kalau kita tanya Tuhan, itu yang membuat hidup kita dan pikiran kita itu sehat. Benar nggak, sudah? Dalam hidup ini penting kita didampingi Tuhan, bukan hanya bicara tentang berkat, tapi dalam tanda kutip kebijaksanaan dalam setiap keputusan itu penting. Banyak anak Tuhan ngambil keputusan penting gak berdoa. Gak libatkan Tuhan. Tiba-tiba kayak kehebatan lah kita. Cak hebat-hebat ini ngambil keputusan tiba-tiba. Akhirnya rugi baru cari pendeta. Ya sudah. Nyalakan Tuhan. Nah ini penting Tuhan ada di usaha kita. Ini penting Tuhan ada di keluarga kita. Yang cewek-cewek, cowok-cowok berdoa, iya kan? Bukan hanya sekedar cantik atau ganteng, tapi apakah itu dari Tuhan atau tidak? Iya kan?
Kalau enggak dari Tuhan, sekali seumur hidup ini, ya kira-kira gitu ya. Pertaruhannya banyak, mikirnya panjang. Nah ini perlu, Tuhan harus hadir di sana. Dan saya percaya Petrus tahu ini. Kalau Tuhan hadir di sana akan ada jalan yang terbuka. Amin. Kalau Tuhan hadir di sana, maka Dia menjadi orang yang paling penting membawa kita kepada keberhasilan. Ya, Saudara, itu yang saya bahas di dalam Alkitab. Ya, Saudara. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 dikatakan gini, bukan kamu yang memilih aku. Ya, Saudara, bukan Petrus yang mendatangi Yesus. Tapi akulah yang memilih kamu dan telah menetapkan kamu apa? Menjadi berkat, menjadi buah bagi bangsa-bangsa. Percayalah kalau Tuhan, ini kan inisiatif Tuhan yang ada di perahu ini. Saya suka bilang dengan tanggung jawab Tuhan. Hidup orang Kristen ini, Saudara, ada di dalam inisiatif Tuhan. Kalau kita izinkan dia bekerja di dalam perahu keluarga kita. Tapi kalau kita tidak membawa dia di dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam usaha kita. Wah, sekarang ini, Saudara, banyak sekali cara orang untuk mau mencelakakan kita. Penipuan di mana-mana, Saudara. Saya suka bilang, mama saya hati-hati, ya kan, kami anak-anak di jauh, kalau ditelepon orang, gitu, iya kan, dan pokoknya kalau sudah dengar suara mak-mak lah ini, wah seneng nih yang penipu itu, Saudara, iya kan, nah duit ini, nah sudah panik ini, ya, Saudara. Perlu kita dekat dengan Tuhan, supaya kita mengalami bagaimana penyertaan Tuhan, iya kan, percaya bahwa Tuhan itu akan melakukan yang terbaik. Yang kedua, di dalam Alkitab dicatat bahwa Simon ini memberi waktu untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Jadi waktu Yesus ini naik di dalam perahu ini nggak langsung menebarkan jala, sudah. Petrus nggak langsung gayung perahunya, payo, kita nangkep ikan. Tidak, sudah. Kenapa? Karena maksud Tuhan, berkat itu di terakhir, kalau nanti saudara bacain. Waktu Petrus sedang mencuci jalannya, Saudara, Yesus naik di perahu, kemudian apa? Kata Alkitab, Yesus mulai apa? Mengajar. Jadi berkat itu kesekian, ya, Saudara. Perahu adalah tempat di mana Yesus berdiri ataupun dia duduk di sana menyampaikan firman, dan apa? Petrus memberikan telinganya untuk apa? Mendengar firman Allah. Apa pentingnya dalam hidup ini kalau kita ingin berhasil, Saudara? Dengarkan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan ini manual booknya orang percaya, kira-kira gitu. Iya kan? Petunjuk keberhasilan dalam kehidupan orang percaya. Yosua pasal 1, ya sudah, ini ayat yang sering sekali kita baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah, pergilah seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh negeri bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, ya, kepada orang Israel. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun terus ayatnya yang hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan apa? Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa? Hukum, perintah, apa? Sampaikan. Ya, Saudara. Jadi kalau mau berhasil dalam hidup ini, tentunya adalah kita nggak bisa memisahkan
hidup kita dari namanya hukum atau ketetapan Tuhan. Nah, ketetapan Tuhan itu ada di dalam apa? Firman Tuhan. Jadi keberhasilan kita itu saudara ada di dalam apa yang kita baca, yang kita renungkan. Mazmur 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Yang kesukaannya ialah apa? Firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu apa? Siang dan malam. Mereka seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air yang gak akan mati walaupun musim panas, dan akan tetap berbuah pada musimnya. Ya saudara, jadi firman itu adalah sesuatu yang mengubahkan, yang memampukan, dan yang menambahkan iman dan pengetahuan dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita dari kegagalan apa? Masuk kepada keberhasilan. Ya. Dari kegagalan menuju kepada keberhasilan. Jadi buka hati kita untuk kebenaran firman Allah. Karena firman inilah petunjuk kehidupan kita. Ya saudara. Gak ada sia-sia. Coba saudara, saya ingin. Karena orang suka berpikir gini. Untuk apa ibadah itu? Iya kan? Untuk apa kita capek-capek dengeri firman Tuhan? Duduk berjam-jam dan beribadah. Mending waktu itu kita pakai untuk usaha. Waktu itu kita pakai untuk hal-hal yang lain. Saya coba Amsal pasal 10. Amsal pasal 10. Ini luar biasa ini ya. Amsal 10 itu ya saja. Amsal 10 ayat 22. Ya, saya baca. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang apa? Menjadikan kaya. Terus apa? Susah payah gak akan menambahnya. Ya, saudara. Coba saudara pikir ini. Saya juga kadang mikir-mikir. Benar ya, saya dengar salah satu pengusaha namanya Yusuf Hamka, ya sudah. Jadi dia bilang gini, kalau pekerja keras adalah orang yang paling kaya, seharusnya yang paling kaya adalah tukang becak dan tukang bangunan. Menurut dia, gitu, saudara. Ya. Kalau dibanding istilahnya pekerja, jadi ya rajin perlu dia bilang. Tapi dia begini, berkat itu datangnya dari Tuhan. Nah, gitu. Bagaimana caranya Tuhan mempertemukan kita dengan investor? Itu namanya berkat Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan mempertemukan kita dengan katakanlah tempat pekerjaan kita, usaha yang terbaik dan bagus untuk kita. Itu kan semua Tuhan yang atur. Makanya kata Alkitab apa? Amsal tadi bilang, berkat Tuhanlah yang apa? Menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Sudah. Jadi berkat itu diatur oleh Tuhan. Berkat itu Tuhan yang jalankan. Bahkan Amsal pasal 18 itu ditulis Tuhan memberikan berkatnya kepada orang yang dia sayangi di waktu tidur. Ya, saudara, bisa bayangkan, saudara. Tuhan lagi merancangkan berkat, kita lagi tidur aja kalau berkat itu mau datang, datang dia. Iya kan, saudara? Yang kita nggak pikirkan saja kalau Tuhan mau jalankan, datang dia, sudah. Oh, kalau gitu nggak usah kerja, Om. Oh, jangan, ya, saudara. Nanti ada di sini saya sampaikan di bagian yang ketiga. Tetap itu, saudara, dua hal ini harus berjalan. Tetapi harus dengar firman Tuhan itulah yang menjadi pokok kehidupan kita. Iya kan? Firman Tuhan kata Alkitab seperti benih yang ditaburkan. Kalau hati kita bagus di tanah yang bagus, buahnya 100 kali lipat. Iya kan? Kalau kita nggak nyiapin hati, apalagi benihnya nggak bagus, apalagi benihnya bukan dari Tuhan, nah
Kita bisa tahu sendiri, saudara, apa yang akan terjadi. Yang ketiga, saudara, adalah gini, ayatnya yang keempat, di dalam Lukas tadi ditulis adalah, Petrus ini, dia mentaati perkataan Tuhan. Jadi di ayatnya yang keempat, Lukas tadi, Yesus bilang begini sama Petrus. Petrus sesudah dia nyampain firman Tuhan kepada orang-orang yang di pinggir pantai, dia bilang begini ke Petrus, tolakkanlah perahumu sedikit lebih dalam. Bagi Petrus kan ini persoalan, benar nggak sudah? Udah semalam-malaman nangkap ikan nggak dapat apa-apa, ya sudah, tiba-tiba siang bolong Yesus bilang tolakkan perahumu lebih dalam. Apalagi kata Alkitab, waktu Yesus naik, Petrus sedang mencuci jalannya. Udah dicuci nih jalan Tuhan, rasanya gitu. Lo capek semalam, masa nebar lagi. Tapi dalam hidup ini, saudara, menjadi taat kepada Tuhan itu lebih penting. Amin, saudara. Taat itu, saudara, dibaca dari depan tetap taat. Dari belakang pun tetap taat. Ya, cuma 4 huruf, tapi melakukannya susah, saudara. Ya, saudara. Saya percaya gini, kalau kita mau dengar apa kata Tuhan untuk hidup kita, sesungguhnya keberhasilan itu sudah dekat. Dengar saja, saudara. Taat saja, lakukan saja. Saudara, ada satu peristiwa ditulis di dalam Injil Yohanes tentang perkawinan di Kana. Ya, saudara. Perkawinan di Kana. Nah, Alkitab bilang itu mujizat Yesus yang pertama. Sebelumnya dia belum pernah bikin mujizat. Nah, waktu di pesta itu, ibunya si Maria ini bilang begini sama yang jaga di situ, ya. Apa yang dikatakan Yesus, lakukanlah. Pertanyaannya gini, kalau ini mujizat ke-10, kan semangat kita buatnya, iya kan? Oh, dia pernah bangkitkan orang mati 3 hari yang lalu, iya kan? Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ini mujizat pertama, saudara. Yesus belum pernah melakukan mujizat kecuali pertama kali di Kana ini. Yesus nyuruh mereka kumpulin tong-tong katanya gitu. Kumpulinlah ini tembikar-tembikar, isi pakai air. Siapa kamu kata orang-orang itu? Iya kan? Pernah bikin mujizat sebelumnya belum? Tahu atau enggak tahu, lakukan saja, iya kan? Hidup ini ikut Tuhan, paham enggak paham, jalankan saja. Kadang cara Tuhan tuh memang bingung, saudara. Kadang enggak masuk akal, kadang caranya aneh. Tapi itulah Tuhan, amin. Yang enggak pernah kita pikirkan, ternyata itu adalah jalan berkat. Taat saja, lakukan saja. Percayalah bahwa Tuhan itu nggak pernah salah dengan hidup kita. Ya, saudara. Tapi yang kedua juga bicara begini, saudara. Kenapa harus di tempat yang dalam? Secara rohani, Tuhan juga ingin bicara tentang, Tuhan ingin hidup orang Kristen itu jangan jadi orang Kristen yang dangkal secara iman. Tapi jadilah orang Kristen yang dalam hal rohani. Iya kan? Jadi ini bukan hanya sekedar taat ketika Tuhan suruh baking atau tidak, ya saudara. Tapi saya percaya bahwa Tuhan juga ingin kita jadi orang Kristen yang dewasa. Memang saya katakan tempat yang dalam itu adalah bicara juga tentang resiko, ya kan? Tempat yang dalam juga bisa bicara di mana kita mempertaruhkan segala sesuatu. Tapi saya juga percaya di tempat yang dalam ikannya itu besar-besar. Amin, saudara. Terkadang Tuhan bawa kita di tempat yang dalam dengan risiko di mana kita harus mempertaruhkan keluarga dan sebagainya. Tapi percayalah, semakin besar persoalan, ikannya juga semakin besar. Amin.
selalu ada cara Tuhan lah. Ya, saudara. Yang penting bagaimana kita bisa memotivasi hidup ini. Saya baca bukan satu buku, sebenarnya buka di handphone terus saya baca. Ada seorang porter hotel ya di China, itu berapa puluh tahun lalu, saudara. Jadi dia ini pada porter kan gitu, saudara. Kalau ada tamu datang, tugasnya itu ngangkatin koper, bawa ke lobi atau bawa ke kamar. Dari situlah dia dapat tip tambahan. Ya, sudah ada yang suka ngasih tip, ada yang enggak. Ya, sudah. Jadi satu kali ada satu tamu yang kaya itu datang. Ya, sudah. Jadi waktu dia mau angkat barang dari tamu ini, saudara, dia terpikat sekali dengan mobil yang dibawa oleh sang tamu ini. Sudah diulus-ulusnya mobil, ya sudah, sampai tiba-tiba salah satu pegawai hotel yang ada di atas dia mukul dia dari belakang. Kamu ini, katanya, itu bukan urusan kamu, sampai mati pun kamu nggak akan dapat mobil kayak gitu. Dia bilang, wah kacau ini, ya sudah. Tapi itu memotivasi dia untuk maju, sudah. Kemudian dia mulai pindah kerja dan dia bekerja di salah satu perusahaan film. Jadi kalau saudara tahu namanya Chu Yun Fat, ya sudah. Dia ini saya suka dulu nonton filmnya, apalagi waktu dia jadi dewa judi. Sudah. Ya, dia menjadi aktor yang sangat terkenal, sudah. Dan saya baca kisah ini, sudah, setelah dia berhasil, kawan yang dia dulu ini di hotel itu, ya, yang pernah mukul dia ajak keliling-keliling pakai mobil mewah. Mustahil, tapi saya percaya bahwa kita yang harus motivasi diri kita sendiri untuk maju ke depan. Amin. Kalau Tuhan sudah ada, ya kita juga harus mengerjakan yang Tuhan suruh. Iya kan? Tuhan suruh kita tebarkan jala. Benar nggak, saudara? Kalau Tuhan suruh tebarkan jala, kita masih nggak mau, apa yang mau kita tangkap? Tuhan kan gitu. Iya kan? Yang penting maju, yang penting kita ada usaha. Saya juga baca kisah biodata dari seorang pria yang gagal dari tempat perkuliahan. Dia 2 kali dikeluarkan dari tempat di mana dia kuliah. Ya, saudara. Dan berkali-kali gagal, dia memasukkan satu programnya, saudara, ke perusahaan komputer. Dia ditolak terus. Akhirnya dia buka, saudara, ya, program dengan satu alat namanya Microsoft. Dan hari ini dia orang paling kaya nomor 1 di dunia. Namanya Bill Gates. Orang yang ditolak, orang yang tidak diperhitungkan. Ada satu lagi saya baca, saudara, seorang pria berumur 64 tahun yang dipecat dari pekerjaan. Ini langsung kemana-mana ini. Ya, saudara. Pada akhirnya, saudara, dia gagal. Bahkan dia pernah bikin pom bensin, baru sebulan pom bensinnya kebakaran. Habis semua hartanya, saudara. Akhirnya muncullah ide untuk jual makanan. Nah, siapa dia ya, makanya saya mau jual makanan. Akhirnya, saudara, dia jual ayam goreng. Ayam goreng paling laris di dunia. Namanya KFC. Saudara. Ya, saya percaya bahwa Tuhan akan bawa kita kepada keberhasilan. Ya, saudara. Dan selalu ada cara Tuhan untuk bisa memberkati kita dengan berkat-berkat yang terbaik. Ya, saudara. Saya juga tadi namanya Kolonel Sanders, ya, pembuat KFC. Ayam goreng terenak 64 tahun. Saya baca juga gini. Saya suka baca-baca sejarah-sejarah kayak gini. Ya, saudara. Ada seorang pria di Jepang namanya Seijiro. Ya, saudara. Seorang yang yang gagal,
gagal berkali-kali, dia gagal saudara, dan ditolak oleh sekian perusahaan juga. Ya. Tapi ternyata dia pernah waktu dia muda pernah bekerja jadi teknisi sepeda motor. Ya saudara. Jadi dia mulai mengerjakan banyak hal. Kemudian dia mencoba merumuskan beberapa spare part dan dia masukkan di beberapa perusahaan, itu juga ditolak sudah. Sampai dia bikin perusahaannya sendiri, pertama dia jual 2 motor ciptaannya sendiri. Ya, kemudian mulai berkembang menjadi salah satu perusahaan motor terbaik di Jepang dan mulai memproduksi mobil. Namanya Seijiro Honda. Ya, kalau sudah pakai Honda lah, dialah orangnya. Ya, sudah. Saya percaya bahwa asal kita mau mendengarkan perintah Tuhan untuk juga taat dan setia melakukan yang terbaik, Tuhan itu selalu punya cara untuk bisa memberkati kita. Ya, saudara. Yang terakhir saudara, ayatnya yang ke-8 dalam kitab Lukas tadi. Setelah Yesus melakukan mujizat, dikatakan Alkitab, waktu mereka tebarkan jala, ikan-ikan itu begitu banyak, bahkan sampai hampir koyak jalannya, saudara. Dan panggil perahu-perahu lain yang ada di situ untuk menangkap ikan. Dikatakan Alkitab, saudara, Petrus itu waktu dia sadar mujizat terjadi dengan luar biasa, Yesus bilang sama dia, Petrus ikutlah aku. Di dalam Alkitab ayat 8, Petrus bilang apa? Pergilah engkau Yesus. Kamu nggak layak ada di tempat ini, kata Petrus. Saya percaya Petrus bukan ngusir Yesus. Ya, saudara. Tapi Petrus ini sadar diri siapa dia. Iya kan, saudara? Dia nggak layak untuk menerima kasih karunia. Saya percaya bahwa firman itu selalu punya tujuan untuk mengubahkan kita. Iya kan? Sadar diri dalam hidup ini adalah hal yang sangat penting. Benar nggak, saudara? Apa yang kita dapat, apa yang kita nikmati, dan apa yang kita lakukan hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan sadar diri itu penting. Iya kan? Siapa kita itu penting. Jangan kita diberkati Tuhan, terus kita lupa siapa Tuhan, si pemberi berkat. Iya kan? Kalau kita di bawah Tuhan sejauh ini menikmati berkat luar biasa, anak-anak baik, pekerjaan baik, itu cuma karena kasih karunia. Cuma karena ditambahkan Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya dengar satu khotbah dari seorang hamba Tuhan. Jadi dia ini gembala, ya saudara. Waktu itu ada jemaat datang, ya saudara. Ketika mau pulang, gembala ini pegang tangan jemaat. Jemaat baru ya, katanya gitu. Dia bilang sama dia, Om enggak, Om saya jemaat lama, katanya. Oh, kok saya enggak lihat ibadah di sini, kata pendeta ini, ya saudara. Dia bilang, iya Om. Saya jemaat lama. Terus pendetanya ini tanya, kapan terakhir datang ke gereja? Bulan lalu? Oh enggak Om. Oh 2 bulan lalu? Enggak juga Om. 3 bulan lalu? Enggak juga kata. Jadi kapan terakhir datang ke gereja? 4 tahun lalu Om kata. Oh sudah lama sekali kata gembala ini. Terus dia bilang begini sama jemaat ini. Jemaat ini cerita, maafkan saya nih Pak Pendeta. Saya ini buka usaha dan ramenya itu hari Minggu. Jadi, ya Om, jadi tiap rame hari Minggu itu saya nggak bisa ke gereja. Kenapa? Karena rame sekali jemaat itu, rame sekali orang datang di usaha saya. Terus pendeta ini bilang, kok ini kan hari Minggu? Kenapa kamu ada hari ini? Sudah bangkrut Om. Jangan nunggu bangkrut. Amin. Haleluya. Jangan lupa Tuhan. Kita bisa lupa yang lain. Jangan lupa sama Sang Pemberi berkat. Kita harus sadar siapa kita.
sehebat-hebatnya kita manusia ini sudah dikasih Tuhan batasan. Waktu yang lalu di jemaat saya bilang gini, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, Tuhan sutaro. Orang kaya nggak mungkin makan 1 liter 1 kali makan. Orang miskin juga kayak gitu. Makanan itu enaknya cuma sampai di sini. Begitu masuk, nikmat di sini lewat sudah hilang, sudah gitu, iya kan? Orang kaya nggak bisa makan terlalu banyak, orang miskin nggak bisa makan terlalu sedikit. Batas kita sudah ditaruh Tuhan, amin. Sadarlah siapa kita, iya kan? Orang kaya mati, miskin pun mati, saudara, iya kan? Orang kaya sakit, yang miskin pun sakit, ya saudara. Jadi dalam hidup ini penting kita menyadari. Sampai Yakub bilang begini, waktu Tuhan berkati dia dengan luar biasa, dia bilang begini sama Tuhan, siapakah saya Tuhan? Saya adalah si cacing Yakub, gitu. Yakub menyamakan dirinya dengan cacing, karena nggak ada yang abadi dalam hidup ini. Kalau Tuhan kasih kita banyak berkat, Tuhan kasih kita banyak mujizat, Tuhan kasih kita pertolongan, harus sadar diri. Amin. Siapa kita itu penting. Apa yang kita alami, apa yang kita nikmati, itu semua cuma karena kasih karunia Tuhan. Biarlah cerita ini bisa memotivasi kita semua. Saya percaya bahwa selalu ada jalan Tuhan. Dari kegagalan menuju kepada apa? Kesuksesan. Jangan lupa Tuhan. Dia harus menjadi orang utama, tokoh utama keberhasilan kita. Terus kerja dengan baik, lakukan yang terbaik. Terus rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu dikasihi Tuhan. Amin. Jalan bersama Tuhan. Percayalah Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Susah-susah ada. Tidak mungkin tidak ada. Iya kan? Perjalanan yang dikit-dikit sulit pasti ada. Tapi percayalah kita nggak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Amin. Mari kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Kita nyanyi dulu satu lagu lama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Dia pelihara kita. Terima kasih Tuhan. Usah ku takut, Allah. Amin, puji Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Oh, berkatnya melimpah, El Shaddai.
Saya tutup dengan kisah ini begini. Kalau saudara baca dengan teliti, pada akhirnya murid-muridnya itu meninggalkan semuanya. Mereka meninggalkan ikan yang banyak yang mereka tangkap, mereka meninggalkan perahu, dan dikatakan Alkitab, mereka menjadi penjala manusia. Mereka mengikuti Tuhan dan menjadi murid Yesus. Jangan takut dengan kegagalan. Percayalah ada maksud Tuhan yang lebih besar dari apa yang dialami oleh murid-murid. Sama dengan kita. Kalau kita mengalami kesulitan dan kegagalan, percayalah ada maksud Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang hari ini kita tangisi. Jauh lebih mulia, jauh lebih dalam. Berkat yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kamu pikirkan dan doakan. Berserah penuh kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Dia akan membukakan bagi kita jalan-jalan untuk kita melihat berkat Tuhan lebih lagi tercurah. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah. Oh, percaya berkatnya melimpah, Elsa. Oh, Elsa, Elsa, Allah kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai. Oh, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, Elsa. Mari katakan berkatnya, berkatnya melimpah. Sekali lagi katakan berkatnya, berkatnya melimpah. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau adalah El Shaddai, dan berkat Tuhan itu akan terus melimpah dalam hidup kami. Di tengah kesulitan, di tengah kegagalan kami percaya Tuhan punya rencana, punya maksud yang jauh lebih besar dari apa yang dapat kami pikirkan. Dan kami percaya Tuhan sedang bekerja di tengah kegagalan kami untuk membawa kami kepada kesuksesan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dengan hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dia tidak pernah melupakan kami. Dan bahkan Engkau ada di dalam setiap detik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan sekeluarga besar Pilar Hermon ke dalam tangan-Mu. Tuhan, lihatlah jemaat-jemaat Tuhan yang begitu setia mengikuti Engkau. Kami percaya hari ini kami
sedang membuat sebuah kapal, sebuah perahu di mana Yesus ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya kesetiaan kami diperhitungkan Tuhan. Berkatilah kami sebagai kepala keluarga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan bagi setiap kepala keluarga untuk setiap keputusan-keputusan yang sangat penting dalam keluarga, pekerjaan yang harus diambil oleh setiap kepala keluarga. Biarlah kebijaksanaan dari Tuhan menyertai, memberkati. Takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati dengan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Demikian juga setiap ibu-ibu rumah tangga. Tuhan, kami sama-sama berdoa, kuatkan kami, menolong, membantu suami dalam pekerjaan, mengurus anak-anak di dalam hikmat dan kesabaran dari Tuhan. Tuhan akan tolong, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan, entah mereka yang masih bayi, yang bersekolah, berkuliah, bekerja, Tuhan kami proteksi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dari pergaulan yang bebas, dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari gangguan orang jahat, gangguan kuasa kegelapan, kecelakaan. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkatilah anak-anak kami, berikan hikmat, berikan kepintaran, takut akan Tuhan, sertailah perjalanan hidup anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka melihat berkat dan anugerah sampai kepada anak cucu kami. Tuhan memberkati. Terima kasih, kami teringat jemaat Pilar Hermon yang malam hari ini tidak bersama-sama dengan kami, mungkin karena kesibukan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan berkati juga hidup mereka. Minggu depan sama-sama kami boleh ada untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami percaya Pilar Hermon semuanya diberkati oleh Tuhan, bahkan memberkati Om Apau, Tante Tika sebagai ketua Pilar. Tuhan akan terus pakai dengan berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan berdoa khususnya untuk Ibu Rema yang sudah mensponsori ibadah kami malam hari ini. Kami percaya mereka juga ada pergumulan, ada masalah. Tapi Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memilih mereka untuk jadi anak Tuhan. Tuhan akan memberkati suami istri, anak-anak. Kami percaya usaha semua diberkati oleh Tuhan. Berkat kesehatan, kekuatan, dan kami percaya keluarga ini diselamatkan sepenuhnya oleh Tuhan dan diberkati sepenuhnya oleh tangan Tuhan Yesus yang kuat. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan akan beserta kami. Ampuni salah dosa kelemahan kami ya Tuhan. Apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan, mohon pengampunan Tuhan atas hidup kami. Berkatilah pekerjaan tangan kami, berkatilah kami semua. Kami akan pulang dengan membawa berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dan berkati persembahan kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Allah kita Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Terimalah dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.